Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan akan mewawancarai seputar tentang bela negara dengan narasumber. Boleh memperkenalkan diri, Mas? Boleh. Perkenalkan, nama saya Aristanto Wahyu Wibowo. Aktivitas di sini berwirausaha. Oh, berarti pebisnis F&B ya, Mas? Makanan. Wirausaha F&B kebetulan, Mas Hakim. Oke. Nah, Mas, tujuan wawancara ini tuh untuk mendapatkan seberapa jauh sih materi bela negara itu terhadap masyarakat sekitar. Oke. Kalau boleh tahu nih, Mas, pendidikan terakhirnya apa, Mas? Kebetulan pendidikan terakhir saya stratanya S1 sarjana. Untuk Ya. jurusannya kimia murni. Kimia murni, Mas. Ya. Cukup berpendidikan nih, Mas. Harusnya udah ada materi bela negara di masa kuliahnya. Terima kasih. Oke, Mas. Kalau Masnya nih, Mas Wahyu ini, nama bisa dipanggil sama Mas? Biasa dipanggil Wahyu. Mas Wahyu di ya. sini ya. Di sini namanya Mas Wahyu. Oke. Kalau Mas Wahyu itu udah tahu belum sih tentang bela negara? Bela negara itu apa gitu, Mas? Kalau tingkat ketahuan ini cuman paling batas standar ya, Mas. Batas standar. Standar bela negara yang saya ketahui hanya kayak prinsip dasar sifat atau perilaku, arahnya untuk jiwa, untuk kayak nasionalis NKRI, tapi sesuai dengan undang-undang dan Pancasila itu aja. Oke. Berarti cukup paham ya materi penerapan bela negara untuk Mas Wahyu ini. Mungkin Paham. sedikit paham, Mas. Jadi Pak, nggak tahu lah bela negara itu apa. Iya, Nah, Mas. Sakit. Nih kalau apa ya, bentar, Mas. Tadi kan Masnya udah tahu nih bela negara. Nah, tadi kan udah dijelaskan secara singkat ya, Mas, bela negara yang telah dipahami itu apa. Iya, Mas. Nah, terus tuh seberapa penting sih, Mas, bela negara atau apa ya, pemahaman masyarakat terhadap bela negara itu penting atau enggak sih, Mas, menurut Mas Wahyu sendiri itu? Oke, dari sudut pandang saya ya, Ya. untuk bela negara itu bagi saya sangat penting. Penting ya, Mas? Sangat penting, kenapa? Karena itu bentuk dari bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia bersikap terhadap hal-hal yang berkaitannya mengarah ke perilaku atau sifat untuk sesuai dengan Pancasila atau Undang-Undang 1945. Cuman kan berdasarkan ke jiwa, nanti jatuhnya ke karakter masyarakatnya untuk NKRI. NKRI-nya ya. Oke. Berarti bela negara itu harus apa ya? Teman-teman tuh harus paham lah bela negara tuh terhadap untuk apa ya? Namanya tuh udah lupa ya. Apa ya, Mas? Harus paham ya, Mas, untuk untuk setidaknya di setiap individu punya karakter nasionalis. nasionalisnya tuh harus perlu ditanyakan ya, Mas. Iya. Biar ini cinta nggak tuh sama negara kita, dengan iya. sistem pemerintah gini tuh masih membela negara atau belot ke ideologi lain. Penting. Berarti menurut Mas Wahyu nih, berarti semua tuh wajib melakukan bela negara nggak, Mas? Untuk bela negara sendiri bagi warga negara Indonesia ya, bagi warga negara Indonesia sendiri itu wajib. Karena sesuai setahu saya itu kayak pasal 27 ayat 3. Oh iya, ada kan? di UUD ya. Dimana warga negara Indonesia punya hak dan wajib membela negara. Oke. Berarti ini cukup paham ya, guys, materi bela negara tuh untuk masyarakat dan udah ada di undang-undang, dan perlu juga setiap masyarakat itu memahami lah bagaimana dia bangga dengan negara ini dan membela negara ini. Oke. Kalau ini, Mas, sikap untuk melakukan upaya bela negara itu apa aja tuh, Mas, biasanya? Mungkin sebagai
saya sendiri warga negara Indonesia dengan aktivitas wirausaha, Ya. khususnya di F&B, itu bela negaranya ya dibatas dari kayak membayar pajak sesuai pajak. ketentuannya gitu, kayak melestarikan dengan tidak menggunakan banyak komponen plastik atau hal-hal lain, cuma lebih ke untuk aktivitasnya ke karakter sih mas. Karakternya ya mas. Oke. Berarti intinya tuh dalam membayar pajak itu sudah membela negara sedikit ya mas. Setidaknya ada implementasi untuk membela negara. Siap mas. Gimana mas? Monggo mas Hakim. Oke. Ada makanan apa, mas? Terus mas Hakim, ini sponsor kah ini? Nggak apa-apa ini. Oke. Itu. Memperbaiki. Oke mas. Nanti sampai ke upaya apa aja. Oke. Unsur-unsur dasar mas kalau dalam membela negara itu apa mas? Menurut enggak mas? Unsur dasar ya. untuk membela negara. Yang tadi yang jelas dasar unsurnya kenapa saya harus membela negara karena masih sebagai warga negara Indonesia. Dan ber-KTP ya mas? Iya. Udah memilih warga negara Indonesia dan harus punya hak dan punya kewajiban tadi iya, seperti kewajiban. pasal tadi yang saya sebutkan, dan lebih ke sumbangsih apa yang saya terima dari negara ini juga saya berikan ke negara ini. Setidaknya saya memberikan support walaupun tidak seberapa. Tapi ada impactnya. Ada impactnya setidaknya. Ini maaf kalau ada suara motor, ini sedang di pinggir jalan, memang agak nyel, bagus lah, asik. Terus mungkin ada nggak tuh mas kalau masyarakat itu kurang memahami dengan bela negara itu? Dari yang pernah dilihat lah mas? Pernah saya lihat atau pernah saya temui, mungkin beberapa ada juga yang tidak mengetahui atau mengimplementasikan bela negara itu seperti apa. Dari contohnya tadi perilaku atau sifat, di mana kayak simpelnya implementasinya di pelestarian di negara kita sendiri banyaknya yang melakukan penebangan pohon, atau contoh aja selingkungan kita aja banyaknya sekarang mulai marak dengan anak-anak muda yang lebih mengutamakan flexing dengan barang-barang luar negeri gitu. Dan salah satu bela negara di mana kalau membeli produk negara sendiri atau lokal gitu kan. Tapi kalau membeli produk lokal itu tidak termasuk. Bagi saya implementasi itu termasuk bela negara, karena kan balik perputaran ekonominya berputar ke dalam negeri. Oke mas, kalau ini mas dulu kan ada isu apa itu hashtag pergi dulu apa ya, kita keluar negeri. Pergi dulu aja karena kondisi negaranya udah ricuh lah. Pemerintahnya kurang gimana. Nah itu gimana mas? Apakah harus ditanyakan sikap bela negaranya? Kalau saya punya dua sudut pandang sih mas. Dari sudut pandang sebagai warga negara yang menetap di sini, menetap di Indonesia, itu bagi saya terlalu berlebihan atau gimana? Cepat mengambil keputusan untuk segala sesuatu melakukan aktivitas pindah ke negara lain tanpa mencari solusi di negara sendiri. Itu juga berkaitan dengan mungkin pemerintah atau hal lainnya yang berkepentingan itu bisa menyelaraskan kayak untuk yang punya ideologi atau prinsip lebih gampang, lebih enak pindah aja gitu. Kalau dari sudut pandang yang lain, di mana saya itu juga pernah untuk bekerja di luar negeri, karena di luar negeri kebetulan hak-hak dan fasilitas terutama untuk kami yang hanya sebagai pekerja di luar negeri itu sangat dihargai. Oh malah dihargai di luar ya mas? Iya, jadi tergantung sudut pandang yang mana mas. Oh ya.
orang lain dihargai apalagi warga negaranya ya, Nah Mas? Kalau gitu. yang di luar tuh ya Mas? Iya. Oh berarti Makanya bela negara di luar negeri itu cukup bagus ya Mas? ada hal yang bagus Ada hal yang yang bagus, ya. mungkin bisa kita implementasikan di negara kita Negara sendiri ini. gitu. Oh yang siap. Nanti berarti sampai apa kurang umat. Oh tadi udah disebutkan ya Mas kalau aksi-aksi. Oh ini aja Mas, kalau di kehidupan sehari deh Mas, untuk menunjukkan aksi bela negara itu gimana? Untuk aksi bela negara sendiri ya, Ya. kehidupan Sehari-harian sehari-hari lah. ya, sehari-hari ya kayak bagaimana kita untuk bersikap nasionalis terhadap sesuatu seperti contoh yang saya Ya. suka adalah saya suka sepak bola. Oh suka bola. Di mana ada tim nasional kita bermain, saya mencoba untuk mendukungnya, gitu ataupun mencoba untuk bercengkrama sama anak-anak muda Ya. kalau tentang komunikasi terkait bela negara kayak diskusi untuk memasukkan hal-hal yang positif Oh, gitu. Yang dimana kebanyakan sekarang lebih ke ranahnya untuk hal-hal yang kenakalan remaja gitu loh. Mas. Kenakalan remaja itu ya Mas. Oh iya. Ini Mas, jadi kalau ada timnas main nih Mas, Timnas main. berarti ini warungnya buka apa tutup Mas? Warungnya jelas tutup. Oh warungnya Untuk tutup, nonton berarti ini Indonesia. cukup Mas bagus ya teman-teman Mas Wahyu ini turut membela negara, berarti merelakan sedikit apa keuntungannya demi menonton timnas, walaupun dia kadang mengecewakan, tapi itulah tetap bela negara kita teman-teman. Jadi ini Mas Wahyu ini untuk bela negaranya bagus lah. Terima kasih Mas Akep. Oke Mas, terus gimana ya Mas untuk caranya? Kan anak muda ini yang seperti yang tadi dibilangin kan ada yang pergi dulu aja, sama yang banyaknya penggunaan barang luar negeri. Nah Mas, Iya. nah ini bagaimana tuh Mas cara agar generasi muda itu dapat memiliki wawasan kebangsaan terhadap negeri ini loh Mas? Oke. Mungkin sebenarnya tuh kalau dari saya juga kalau faktornya ke anak muda, teman-teman yang remaja ini juga ini lebih ke arah bagaimana pemerintah merangkul atau jembatani mereka ini untuk generasi selanjutnya mencoba seperti apa caranya mencintai negaranya sendiri dengan cara bagaimana demokrasi anak-anak muda dengan mereka berpendapat dihargai atau diterima sumbangsihnya, dengan bagaimana keluh kesah mereka untuk sebenarnya ranahnya anak muda itu tujuannya apa gitu. Jadi disinkronisasikan juga Mas, Ya. nggak hanya dari anak mudanya, jadi dari pemerintah ikut merangkul. Oh ya, berarti merangkul ya. Betul, Mas. Apa ya? Apalagi nih, udah. Kalau ini kan berjualannya di sekitar sekolahan ya Mas. Iya, Nah, betul. kalau suara motor, kalau ini Mas, banyak nggak tuh Mas orang yang anak sekolahan ini tuh sering keluar kelas, keluar sekolahan, bolos itu, berarti bela negaranya kurang atau tidak? Kebetulan untuk area yang Area sini tempat saya sendiri berjualan di area Bantul, jarang sekali anak-anak melewatkan waktu jam belajarnya, jadi atau bolos lah Ya. kasarnya seperti itu. Jadi kalau implementasinya anak-anak sekolah di daerah yang kebetulan saya jualan ini di daerah Bantul itu sudah sesuai dengan implementasinya. Jadi mereka sekolah tepat waktu, sekolah ya, pulang pulang juga tepat waktu, dan apalagi dengan kadang berkomunikasi dengan mereka ini gimana sekarang kurikulum merdeka ya. Kurikulum merdeka. Jadi Ganti mereka, lagi nih, Mas. banyak ceritanya terkait itu. Gitu. Kebetulan memang areanya sangat untuk anak-anak muda di sini lebih ke mengikuti atau mengimplementasikan bela negara itu seperti apa dari sudut pandang mereka. Ya dilihat-lihat kan berarti
berarti cukup merata ya Mas kalau di area sini ya Mas? Cukup merata. Oh, berarti udah pemahaman, berarti gurunya itu memberikan pemahaman materi kewarganegaraan atau Pancasila itu ke muridnya cukup baik ya Mas? Bagi saya mungkin peran orang tua Oh, orang sama tuanya ya Mas? lingkungan dan termasuk sekolah sendiri Sekolahnya memberikan itu sendiri. ini apa ilmu atau hal terkait bela negara itu sehingga mereka dapat mengimplementasikan secara bagus. Berarti ya. Memang cukup bagus kalau di lingkungan ini. Kebetulan juga saya alumni daerah sekolah sini, SMP-nya di sini juga. Ya pendidikan yang saya rasakan itu gurunya ya lumayan lah untuk memahami materinya tersebut. Oke Mas, terus apa lagi ya? Apa lagi ya? Bener Mas. Wah, bela negara sih Mas. Pokoknya Mas. Oh, paling ini aja kalau dari sudut pandang saya itu menyikapi bela negara itu juga berdasarkan kayak tadi yang Mas Hakim bilang, keseharian yang kita lakukan gitu, kayak kita bisa memberi sumbangsi apa sih kepada negara itu, nggak harus membayar pajak atau apapun, cukup dengan berideologis sesuai dengan Pancasila dan undang-undang aja udah bagi saya udah cukup. Terus kayak mencoba untuk menghargai pendapat pemerintah dan mencoba untuk mengkritisi bagaimana pemerintah itu sebenarnya. Jadi tidak kok hanya mengikuti tapi juga mengecek atau mengvalidasi sistem pemerintah gitu yang sekarang ini. Oh ya Mas, berarti kalau ada pesan-pesan nggak tuh Mas untuk masyarakat atau warga tadi ya? Ya. Yang udah disebutkan itu mungkin jadi pesan-pesan ya Mas? Ya mungkin pesan-pesannya ya tadi Mas, bela negara itu hukumnya atau haknya wajib ya, Mas. untuk warga negara Indonesia sendiri, dan ketika bela negara itu tidak usah berkaitan dengan material atau yang pasti lebih ke tindakan perilaku. Tindakan atau perilaku, berarti kalau ada lagu Indonesia Raya itu ya harus berdiri gitu ya Mas? Berdiri, ikut nyanyi, juga ya, menunjukkan rasa nasionalis. Cukup dengan seperti itu aja. Apalagi kalau di lingkungan sekolah ini mungkin cukup apa ya Mas? Apa memperhatikan satu cara itu termasuk bela negara ya? Bela negara. Wah, baik Mas. Ini cukup menarik ya teman-teman untuk pembahasan bela negara terhadap di masyarakat di lingkungan ini deh. Itu ternyata sudah merata dan materinya itu ya lumayan ditangkap banyak oleh orang masyarakat sekitar. Nah, terima kasih Mas Wahyu untuk atas waktu sama-sama Mas dan Hakim. penjelasannya. Terima kasih ya Mas. Sama-sama Mas Hakim. Ini terima kasih sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Terima kasih Mas. Sama-sama Mas Hakim. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi materi hasil wawancara kami tentang materi bela negara, dan yes, cukup menarik materi yang dibicarakan tadi. Dan ya penerapan bela negara itu juga cukup penting untuk masyarakat dan warga sipil lah, terutama untuk pembelaan negara. Dan untuk tadi yang saya wawancarai cukup sering melakukan bela negara, dia ya cukup mencintai negaranya, dan itu harus dilakukan oleh semua masyarakat. Dan ya tidak luput itu kita kalau sudah ber-KTP, dan itu adalah kita sudah memilih hak warga negara itu sendiri, dan itu harus wajib diterapkan sebagaimana tadi disebutkan di undang-undang. Kita harus di undang-undang juga ada untuk hak bela negara dan hak masyarakat dan hak lainnya juga.
Mungkin materi yang tadi Mas Wahyu sampaikan dan saya mungkin itu cukup menarik untuk diulas ya, dibahas lebih dalam lagi. Dan ternyata di lingkungan Mas Wahyu jualan itu penerapan bela negara juga cukup baik di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitarnya itu ada ya sekolah-sekolah SMP, SMA, SD, dan setiap jam 10 itu mesti menyanyikan Indonesia Raya, dan itu adalah sebuah itu adalah sebuah bentuk kecil dari bela negara kita berbela negara terhadap hal kecil itu sudah menjadi hak bela negara. Dan membayar pajak juga tadi itu sudah termasuk hak bela negara. Kita membela negara kita mendukung negara kita. Dan tadi cukup ada yang menarik tentang bela negaranya Mas Wahyu itu sendiri. Ternyata kalau ada timnas, beliau merelakan keuntungannya, alias ketika ada timnas day atau timnas bermain sepak bola, dia menutup rukonya dan untuk membela negara, mendukung, mensupport sepak bola di negeri ini. Cukup menarik. Dan ya walaupun sepak bola ini sedang masa perkembangan dan masa naik turun, itu harus dilalui dan harus dinikmati segala prosesnya. Dan terus apalagi tadi pembahasan tentang bela negara ya, Mas Wahyu juga itu ternyata cukup cukup mendalami bela negara itu sendiri. Dan yes, itu adalah hal yang diinginkan semua orang, untuk kita harus membela di negara ini, Indonesia Raya, Indonesia yang berbagai banyak suku, pulau, budaya, ras, agama, perbedaan lain-lain itu harus kita jangan bawalah untuk hal-hal kecil, tapi kalau untuk hal lain kita harus menghargai. Dan yes, kita satu negara, berbanyak budaya dan banyak suku, dan itu harus dimaklumi. Negara kita berkepulauan, negara kita banyak tradisi, banyak perbedaan, jelas itu kita harus hargai mereka semuanya. Dan itu adalah wujud dari bela negara itu sendiri. Oke. Selanjutnya tentang yang tadi disimpulkan untuk bela negara. Ya harus semua kita lakukan untuk hak bela negara itu sendiri. Ya karena kita sudah memilih kewarganegaraan dan kita harus menaati dan mendukung lah untuk kewarganegaraan itu sendiri. Dan mungkin terus bisa tadi diambil tentang yang isu-isu ke belakang itu ada pergi aja dulu. Mungkin itu materi cukup menarik yang tadi dibahas. Bagaimana tanggapan Mas Wahyu dan saya sendiri itu bagaimana, dan itu cukup mengecewakan dan kurang enak didengar untuk ada hashtag pergi dulu aja, karena itu adalah sebuah implementasi untuk tidak membela negara. Itu jangan diikuti. Ya mungkin kalau itu jangan diikuti, jangan dilakukan. Itu hanyalah sebuah tindakan untuk menyindir pemerintah yang kurang peduli terhadap masyarakat. Terus tadi ada tentang bela negara di luar negeri. Ternyata bela negara di luar negeri juga ada, dan ya beliau sudah bekerja di luar negeri, dia sudah merasakan apa pengalamannya dia di sana. Ternyata masyarakat dihargai dan masyarakat juga tetap membela negaranya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan tentang hasil atau kesimpulan tadi wawancara kami berdua. Materi yang cukup menarik, dan mungkin saya
Arif Rahmatakin sebagai mahasiswa ilmu sejarah 2024 untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.